Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadana syahru barakah unzila fil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwatul iman, mitra muslim di mana saja berada dan segenap jamaah Masjid Al-Falah yang setia mengikuti acara kajian online Ramadan jelang berbuka Masjid Al-Falah, yang semoga semua dimuliakan Allah, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah. Amin. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada Senin yang lalu kita bahas tentang manusia dalam perspektif Al-Quran, tentang orang-orang beriman, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Dan pada hari ini kita lanjutkan, ternyata ketika kita membahas tentang orang beriman, itu orang beriman ternyata punya kelas-kelas tersendiri. Dan itu dijelaskan sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir. Surat Fatir, surat nomor 35, ayat 32 disebutkan Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fawzul azim kabir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kualifikasi manusia yang beriman, ini khusus orang-orang beriman. Jadi disebutkan bahwa Al-Quran Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih di antara hamba-hambaku, kata Allah. Nah, siapa orang yang terpilih? Ini adalah orang yang sudah mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani malaikat, hari akhir, mengimani kitab. Jadi orang berpilih. Artinya orang yang telah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan warisan Al-Quran. Namun dalam realita kehidupan, dalam realita sosial, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi, itu ternyata dikualifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah faminhum zalimul li nafsihi, yaitu orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim mukmin, tetapi banyak melakukan perbuatan dosa sehingga menganiaya diri mereka sendiri. Berbuat zalim pada diri sendiri. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, tapi berlumuran dosa karena melanggar larangan-larangan Allah, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Haji diperintahkan berlomba. Kalau sekarang kita punya duit untuk 25 juta untuk daftar haji, berlomba dengan seluruh umat Islam yang antri. Porsi sekarang tidak tahu berapa, 2045 atau 2049 untuk sekarang ini. Berlomba. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang telah melaksanakan, ikut berlomba, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban itu,
berlumuran dosa karena melanggar larangan-larangan Allah. Allah melarang zina. Tidak sedikit orang yang sudah berlomba mengikuti, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah, tapi masih ada sebagian yang melakukan zina. Riba. Demikian juga riba. Kalau kita ikuti istilahnya Pak Suherman Rasidi, ada riba itu kan ada sekarang itu ada Bank Riba Indonesia katanya. Pak Suherman Rasidi itu. Artinya kita terjebak dalam riba. Tidak sedikit orang yang sudah punya label haji masih melaksanakan riba. Bukan terpaksa. Dengan sadar melakukan riba itu. Kalau terpaksa mungkin dikatakan oleh Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Hudzaifah itu dikabarkan wafi dukhan. Orang muslim tetapi diselimuti oleh kabut. Lah kabut itu ke apa? Ketika dicalakan oleh Hudzaifah, wa ma dakhanu, Rasulullah menjawab adalah dukhan itu adalah qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Komunitas muslim mayoritas tetapi hidupnya tidak di bawah undang-undang peraturan yang bersumber kepada Quran dan Sunnah. Ini dukhan. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang yang zalimul nafsi itu adalah orang dengan sadar melakukan perbuatan-perbuatan dosa meskipun dia sudah berlomba ikut melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Jadi ini adalah banyak kesalahannya dia. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan di mana tempat mereka nanti ketika di akhirat, ya dia akan masuk surga, tetapi lama. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang fa'amal ladzina zalamu anfusahum, adapun orang-orang yang berbuat aniaya pada diri mereka sendiri, sesuatu yang sudah jelas itu adalah merusak dilakukan. Mohon maaf, misalnya seperti rokok itu, merokok itu kan diberi ketahui bahwa merokok membunuh sekarang gitu. Ya, tapi masih di situ. Zalim pada diri sendiri. Orang yang zalim. Rasulullah menjelaskan, sebagaimana hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya orang yang zalim pada diri mereka adalah faulaika tuhbasu fi tulil mahsyar. Mereka akan ditahan di tempat yang ditahan dalam waktu yang lama di mahsyar. Sementara di mahsyar itu normal 50.000 tahun. 1 tahun, sehari hitungan akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Betapa lamanya dia menunggu. Sehingga digambarkan dalam oleh Rasulullah, orang yang di mahsyar itu, di mana mahsyar itu jarak antara tempat berbicara dengan matahari 1 mil, 1,7 kilo itu kira-kira dari Masjid Al-Falah ini sampai mana ini kira-kira? Sampai perempatan Dr. Sutomo barangkali. Sehingga panas, tidak ada lagi tempat berlindung di situ. Sementara dia ditahan di situ lama. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah ada orang yang mengucurkan keringat. Sampai keringatnya itu menggenangi 2 mata kakinya. Ada juga yang sampai menggenangi 2 lututnya. Bahkan ada yang menggenangi pusatnya. Ada yang sampai mengenang menenggelamkan kedua daun telinganya. Bergantung pada amal masing-masing. Ini orang yang zalim pada diri mereka sendiri. Mereka ditahan di mahsyar ini waktu yang lama. Meskipun dia pada saatnya akan masuk surga. Tapi dia tidak bisa langsung ke surga. Harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Karena dia terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kebaikannya lebih sedikit daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Golongan pertama adalah golongan yang zalimul nafsi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pada apa yang dimaksudkan dengan golongan kedua dalam surat Fatir ayat 32 ini disebutkan wa minhum muqtasid, dan ada sebagian dari mereka yang berada di tengah-tengah. Orang yang ada di tengah-tengah ini adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tetapi
dia tidak melaksanakan amalan-amalan nafilah, apa yang disunahkan oleh Allah. Dia tidak bisa meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makruh, subahat, dia tidak tinggalkan. Nah, orang ini, orang yang muktasid ini adalah mengapa dia sudah melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, tetapi masih di tengah-tengah. Karena akhwatul iman, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah dan segenap mitra muslim di mana saja berada, orang yang melakukan perintah-perintah yang wajib itu, kalau saya sadar betul bahwa saya melaksanakan perintah wajib itu tidak bisa sempurna. Ada kurangnya. Ketika saya melakukan ibadah haji, merasa kurang. Ada yang tidak sempurna. Maka dianjurkan melakukan yang sunnah. Umrah sunnah, haji sunnah. Itu pun masih belum sempurna. Demikian juga kita melakukan sholat wajib. Apalagi kalau sholat wajibnya dilakukan sendiri, jauh dari sempurna. Ada kekurangan-kekurangan itu ada, kadang-kadang pikiran kita yang melayang itu mengganggu, tidak sempurna. Maka perlu sholat sunnah, sholat malam. Apalagi diperintahkan diutamakan sholat berjamaah di masjid, waktu bah itu untuk mengurangi ketidaksempurnaan itu. Ketika kita siang Ramadan, kita upaya untuk bagaimana puasa itu sempurna. Tapi ada juga puasa itu kita masih ada yang seyakin-yakinnya kita tidak bisa penuh sempurna. Ada saja gangguan itu sehingga kita tidak sempurna. Bukan batal, tetapi tidak sempurna. Nah, perlu ada puasa sunnah. Bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari yang merasa tidak sempurna tanya kepada Rasulullah tentang puasa sunnah. Rasulullah menjawab puasa sunnah adalah 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian Abu Dzar mengatakan saya mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah puasalah setiap hari Senin dan Selasa dan Kamis. Kemudian Abu Dzar jawab lagi, Rasulullah saya mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah menjawab berpuasalah sehari dan berbuka sehari. Apa? Untuk menyempurnakan yang wajib tadi. Supaya kita tidak termasuk orang yang muktasid. Karena kalau kita enggan melaksanakan yang sunnah, enggan meninggalkan yang makruh dan yang subahat, kita termasuk orang yang muktasid di tengah-tengah. Rasulullah merintahkan kita sudah di akhir Ramadan ini, insya Allah Senin terakhir ini ya. Senin depan sudah Syawal. Rasulullah menjelaskan untuk sebagai syukur kita atas puasa Ramadan 1 bulan, maka adalah diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Sempurna. Untuk menyempurnakan supaya ada kekurangan-kekurangan tertutup itu. Adapun mereka di mana ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang posisi tempat mereka di akhirat nanti, fa'amalladzina iqtasadu, adapun tempat orang-orang muktasid itu, orang yang tengah-tengah itu adalah faulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab normal. Dia akan masuk surga karena Islam. Dia tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan syirik, tidak mati dalam keadaan munafik, dia mati dalam keadaan Islam, tapi di tengah-tengah. Maka Rasulullah menjelaskan mereka adalah orang yang dihisab dengan normal. Abdurrahman bin Auf itu diingatkan oleh Rasulullah, orang yang di antara sahabat, dia orang yang akhir masuk surganya karena dia harus menghitung hartanya dulu. Nah, orang yang ini dihisab. Nah, orang dihisab ini harap-harap cemas. Dalam surat Al-Qari'ah itu disebutkan bahwasanya orang yang timbangan amalnya fa'amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Orang-orang timbangan amalnya itu berat, pahalanya banyak, maka dia akan masuk dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah, surga. Tetapi kalau ternyata timbangan amalnya lebih ringan dari dosanya, maka dia fa'amal ladina wa amma man khaffat mawazinu
fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amalnya lebih ringan, maka dia akan masuk dulu ke neraka hawiyah. Untuk apa? Membakar dosa-dosa itu. Kalau kita pelajari hadis tentang wudu, taharah itu, Allah Subhanahu wa taala menjamin, supaya dijelaskan Rasulullah, orang yang berwudu maka akan anggota-anggota wudu itu akan cemerlang. Maka malaikat diperintahkan menjemput orang-orang mukmin yang karena dosanya banyak masuk neraka, kemudian dengan tanda-tanda wudu tadi dipindahkan ke surga. Tidak tahu berapa ada di neraka, tetapi dia mampir dulu ke dalam sebuah penderitaan. Fa ummuhu hawiyah. Kemudian baru yang ketiga, golongan yang ketiga, maka kita coba kita muhasabah pada akhir Ramadan ini, kita pada posisi yang mana? Apakah pada posisi yang masih melakukan perbuatan-perbuatan haram? Apakah kemudian kita meninggalkan yang sunnah-sunnah dan masih melakukan yang makruh dan subahat? Atau golongan yang ketiga, disebutkan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan ada di antara mereka orang-orang mukmin, ada yang lebih terdahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, mengamalkan yang wajib-wajib, mengamalkan sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh dan subahat. Nah, ini orang yang sabiqum bil khairati biidznillah. Yang dikatakan dzalika wal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Karena Rasulullah menjelaskan orang yang sabiqum bil khairat ini, fa'amal ladzina sabaku, adapun orang-orang yang lebih dulu beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa lebih dulu dihisab. Barangkali kalau kita menggunakan bahasa yang sederhana, orang yang sabiqum bil khairat, orang yang dengan potensi yang diberikan oleh Allah pada dirinya, kemudian dia banyak melakukan kebaikan, mengamalkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, mengamalkan apa yang disunahkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kadang-kadang orang makruh menganggap sesuatu yang ringan gitu. Padahal makruh sesuatu yang dibenci di situ. Nah, mereka masuk surga bighairi hisab. Nah, mungkin barangkali kalau orang mukmin itu ada 3 jalan kalau sekarang. Ada yang orang-orang yang zalimul nafsi itu masuk surga tetapi masuk terperosok dalam jurang sehingga susah hidupnya. Kemudian kalau orang-orang yang pertengahan tadi adalah masuk surga dengan jalan normal, jalan biasa, masih ada hambatan. Tetapi orang yang sabiqum bil khairat adalah orang yang masuk surga lewat jalan tol. Kira-kira kalau kita analogikan dengan kehidupan sekarang seperti itu. Nah, mitra muslim yang berbahagia dan jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Semoga dalam perlindungan Allah. Ada syarat. Jadi ada syarat ini. Ya. Saya selalu mengingatkan bahwasanya syarat ini penting untuk kita penuhi. Jadi kita meninggalkan semua yang diharamkan Allah itu tanpa ada alasan. Meninggalkan yang makruh itu tidak ada alasan. Wah, saya belum mampu, tidak ada. Meninggalkan yang haram apalagi. Nah, untuk melaksanakan yang wajib, melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan sunnah itu ada syarat istita'ah, mampu. Allah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan beban kecuali dalam batas kemampuan masing-masing individu. Ya, seperti misalnya haji. Ya. Haji itu wajib bagi yang memenuhi syarat istita'ah. Istita'ah itu bukan istita'ah dalam kemampuan finance saja. Istita'ah dalam artian dia juga punya ilmu. Kemudian
memenuhi syarat. Ya, mohon maaf sering orang haji kemudian tanpa mahram misalnya. Ini tidak istitoah sebenarnya kalau tidak ada mahramnya itu. Nah, perintah puasa sunnah ya. Puasa sunnah itu Rasulullah memberikan ketentuan bahwa beberapa panduan tentang sunnah itu ya istitoah. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Sholat sunnah itu juga sesuai dengan kemampuannya itu. Jadi tidak semua harus diamalkan sebagaimana apa yang disunahkan semua dilakukan. Kalau mampu tidak apa-apa, tetapi dalam batas kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri. Bahkan ada orang yang dia malamnya tidak pernah tidur, tidak pernah kumpul dengan istrinya, kemudian siangnya ada yang siangnya puasa terus-menerus, tidak boleh lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ada haknya. Jadi supaya kita tidak termasuk orang-orang yang memaksakan diri. Istitoah itu adalah orang yang tidak memaksakan diri, tetapi bukan orang yang mengentengkan, meremehkan gitu loh. Jadi Islam syariah Islam itu tafrid dan ifrat. Jadi juga tidak berlebih-lebihan, tidak memberatkan, juga tidak diremehkan itu. Kira-kira itu yang menjadi perlu untuk kita perhatikan. Bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala." Amal ibadah yang disenangi oleh Allah itu adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Jadi sholat sunnah itu kalau mampunya 11 rakaat ya 11 rakaat, tetapi bisa istimrar rutin. Nah, kalau malam itu 11 rakaat, kalau mampu lebih, meskipun Rasulullah ada mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 atau 13, tapi Rasulullah membiarkan para sahabat yang ketika dia sudah di masjid sholat malam, kemudian ketika Rasulullah sholat ikut Rasulullah masih mengikuti 11 rakaat, dibiarkan ya Rasulullah. Akan tapi yang terpenting adalah dawam. Istimrar itu penting. Sedekah juga gitu, istimrar. Jadi sedekah itu adalah terus menerus. Setiap ada rezeki disedekahkan gitu. Jadi tidak menunggu nanti ngumpul, enggak. Setiap ada mendapatkan rezeki itu. Kalau kita buka dalam surat Al-Baqarah 267 itu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi diperintahkan adalah infak itu dari hasil usaha, setiap mendapatkan hasil usaha, dari hasil usaha kita. Jadi itu adalah artinya kita kalau untuk melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, perintah Rasul itu ada syarat istita'ah. Mampu. Kalau tidak mampu tidak dipaksa. Akan tetapi dalam hal meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram, tidak ada alasan saya tidak mampu. Wong tidak melakukan sesuatu kok. Khamr ya, tidak minum khamr, wah saya belum mampu meninggalkan khamr, tidak ada. Karena itu adalah tidak melakukan sesuatu. Saya belum mampu untuk meninggalkan riba, tidak bisa. Karena meninggalkan riba itu adalah kita tidak melakukan sesuatu sebenarnya di situ. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan kita coba untuk saya ingin mengajak para jamaah Al-Falah dan mitra muslim di mana saja berada, marilah kita coba melakukan sebuah muhasabah, introspeksi diri. Posisi kita di mana sebenarnya? Apakah kita pada orang termasuk orang-orang yang zalimil nafsi? Apakah kita termasuk orang-orang yang muktasid? Ataukah kita termasuk orang-orang yang sabiqum bil khairati biidznillah? Nah, kalau kita sudah tahu posisi kita, marilah akhir Ramadan ini yang tinggal 5 hari atau 4 hari. Ya, hari ini ada 25 hari ini ya. Kalau 29 berarti tinggal 4 hari. Kalau 30 berarti tinggal 5 hari. Marilah kita optimalkan, adakan akselerasi. Supaya apa? Kita bisa migrasi, pindah posisi. Kalau dari posisi, kalau kita ternyata saya masih termasuk orang yang zalimul nafsi. Paling tidak dari posisi zalimul nafsi ini kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang makruh. Yang kemarin masih merokok, marilah kita berhenti merokok. Karena dari merokok dari pagi sampai sore bisa, kita lanjutkan lah. Kalau kemarin masih kita riba, marilah kita tinggalkan riba. Kita masih coba yang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, kita tinggalkan. Itu kita bisa memindahkan posisi dari zalimul nafsi kepada muqtasid.
Meskipun mungkin belum bisa sepenuhnya. Nah, kemudian kita masih tersisa 4 atau 5 malam, kita hidupkan malam-malam itu. Ya, paling tidak kalau kita bisa yang belum khatam Al-Quran, marilah kita kejar, kita khatamkan Al-Quran. Yang baru sekali, marilah kita khatamkan untuk 2 kali. Yang sudah barangkali yang bisa lebih cepat lagi, ya kita tambah, kita akselerasi di akhir Ramadan ini. Supaya apa? Kita pindah posisi. Kalau pada kita sebagai orang yang muqtasid, marilah kita bisa memigrasi kepada yang sabiqum bil khairat. Karena kalau Allah memanggil kita pada posisi yang sabiqum bil khairat, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang yang sabiqum bil khairat ini ke dalam surganya tanpa lebih dahulu dihisab. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita. Amin. Amin. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk orang yang sebagai orang dalam lindungannya. Orang yang selalu dalam pertolongannya. Ini semua hanya karena pertolongan Allah. Tapi ada syarat untuk mendapat pertolongan Allah itu. Kita tidak boleh mengikuti kemampuan orang-orang kafir, kemampuan orang-orang musyrik, kemampuan orang-orang munafik. Kalau kita buka surat Al-Baqarah 120, Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi mi wali wala nasyir. Itulah petunjuk Allah. Katakanlah bahwa petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Dan sekiranya kalian mengikuti kemauan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, kemauan iblis, setelah datang kepada kalian ilmu, setelah dijelaskan tentang Quran dan Sunnah, masih mau mengikuti kemauan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ingin memisahkan umat Islam dari Quran dan Sunnah. Kata Allah, malakal, ya, apa tadi? Wala in tabada awam badal ladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi mi wali wala nasyir. Maka Allah tidak lagi menjadi penolong dan pelindung, tidak menjadi pelindung dan penolong kalian. Syaratnya adalah tidak boleh mengikuti kemauan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Karena itu akan menghilangkan perlindungan dan pertolongan Allah. Dan apa yang ada dalam surat Fatir ayat 32 itu semua, itu orang bisa menjadi orang yang sabiqum bil khairat itu semata-mata karena perlindungan dan pertolongan Allah. Itulah yang barangkali untuk kita perlu kita renungkan dan akselerasi akhir Ramadan harus kita lakukan. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Menarik yang Ustaz jelaskan tadi bahwa golongan-golongan manusia yang pertama tadi adalah banyak dosanya gitu saja, dan itu adalah yang bisa dikatakan ditempatkan terlebih dahulu di padang mahsyar sampai 1000 tahun dan lain sebagainya tadi saya normal 50.000 tahun. 50.000 tahun. Tidak bisa ya kita membayangkan seperti umur kita di dunia hanya berapa menit. Nah, ini benar memang istilah yang kita dengar hidup adalah mampir ngombe gitu saya kalau orang Jawa gitu saya. Nah, ketika setelah itu Ustadz berkaitan dengan orang-orang yang mungkin semakin di dunia semakin banyak dosanya, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yakni kewajiban-kewajibannya, salat fardu dan itu sebagainya. Apakah kekal di padang mahsyar itu ataukah nanti setelah di padang mahsyar sekian ribu tahun tadi kemudian langsung dimasukkan neraka atau seperti apa, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang zalim, fa amal ladzina zalamu anfusahum fa ulaika tuhsabu fi tulil mahsyar. Mereka ditahan dalam waktu yang lama di mahsyar. Artinya dia ditahan yang lama itu dalam proses untuk hisab. Akan ditimbang, akan dihitung amalnya. Dosanya itu berapa? Terus pahalanya berapa, amal baiknya berapa, amal kejahatannya berapa ditimbang. Nah, ini orang yang lebih banyak kejahatannya itu dia akan mempertanggungjawabkan sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah tadi, wa amma man khaffat mawazinuhu
fa Fahuwa ummuhu hawiyah. Dia dipindahkan dari maksar, kemudian dari maksar dipindahkan ke neraka hawiyah. Setelah vonis, oh amal dosamu sekian, lebih banyak daripada pahalamu. Tetapi karena mukmin, maka dia di neraka pun sementara. Ketika dosa-dosanya sudah terpertanggungjawabkan habis, dibakar, maka dia akan dipindahkan ke dalam surga. Tapi berapa lamanya itu ya? Berapa lama Nggak itu? tahu gitu. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di Dunia. dunia. Ya Allah, subhanallah. Semoga nggak sampai ya, nggak sampai neraka langsung seperti Di golongan-golongan dunia ada pertama orang gitu ya. 1000 tahun usianya. Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya. Ada yang ingin 1000 tahun seperti Khairil Anwar 45 tahun sudah wafat kan gitu. Golongan yang kedua, Ustaz. Golongan yang kedua yakni golongan yang di tengah-tengah Ustaz Ya. sebutkan tadi ya. Yang meninggalkan haram, kemudian yang melaksanakan kewajiban, tapi tidak meninggalkan yang makruh, kemudian tidak melaksanakan yang sunnah gitu Ya, saja. ya. Kemudian dihisab. Apakah kemudian itu nanti ketika hisabnya lebih banyak hal kebaikan, tentu langsung dimasukkan surga? Langsung ke dalam surga. Cuman tadi melalui proses normal tadi hisab. Tadi di Maksar, di hisab, Rasulullah menjelaskan tentang Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat yang dikatakan ahli surga. Tapi dia menunggu di Maksar lama karena hartanya banyak. Di situ. Artinya bisa dikatakan yang mungkin hartanya tidak terlalu banyak bisa dikatakan bersyukur juga Ustaz ya. Karena Betul. proses hisabnya tidak terlalu banyak gitu Orang ya. miskin itu tidak mempertanggungjawabkan harta. Di Oke. situ. Kalau dia amalannya baik, maka dia akan lebih cepat masuk surga. Karena cuman surganya juga berbeda dengan misalnya seorang Abdurrahman bin Auf, seorang ahli sedekah ya, dengan orang miskin yang cepat masuk surga, tapi mungkin klasternya beda. Surga itu ada beberapa tingkatan juga Ya, di situ. benar. Oke, dan kemudian yang ketiga tadi yakni orang mukmin yang berbuat kebaikan, baik itu juga melaksanakan ibadah sunnah, menutupi kekurangan-kekurangan juga Ustaz. Ya, apakah beliau ini juga nantinya tetap melewati yang namanya hisab tadi ataukah langsung seperti apa ini Ustaz? Kalau dari hadis riwayat Ahmad tadi, fa'amal ladzina sabaku faulaika alladzina yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Maka orang yang sabaku itu orang yang masuk surga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa lebih dulu dihisab. Jadi dia orang yang sudah baik. Karena sholat lah dilihatnya, sholatnya baik, kemudian amal-amal yang baik yang lainnya juga baik, maka dia akan masuk surga bi ghairi hisab. Karena yang dihisab adalah sholatnya aja. Kalau orang yang baik itu. Apalagi sedekahnya banyak, salatnya bagus, ada. Dia tanpa lebih dulu dikatakan bi ghairi hisab. Meskipun mungkin juga kelas yang berbeda dengan orang yang masuk surganya belakangan, tapi dia orang yang lebih baik lagi. Tapi karena harus menunggu harta dan sebagainya itu bisa jadi. Gitu. Nah, tapi yang jelas adalah sholat itulah yang menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sabda Rasulullah itu sebenarnya firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Rasulullah menjelaskan bahwa yang paling awal dia hisab dari seorang hamba, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati adalah min amalis salah. Dari salatnya. Faidah salakat faqad aflaha. Kalau salatnya bagus maka untung dia. Dan selamat. Di situ. Tapi kalau salatnya rusak, orang yang salatnya rusak ini akan ditutup dengan salat sunnahnya. Adakah salat sunnahnya? Maka salat malam, salat qobliyah, ba'diyah, sholat duha itu akan menyelamatkan. Apalagi lebih kalau sholat duha itu dikaitkan dengan ibadah dalam subuh. Kita subuh itu dalam hadis dikatakan menurut Nasiruddin Albani ini adalah sahih bahwasanya man sholat al-fajri jama'atan summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' syams summa shalla rak'atan ajru ka ajri hajan wa umratan tamah.
Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk-duduk dalam rangka zikir, zikrullah itu bisa tilawah Quran, bisa taklim, bisa baca ilmu hadis, bisa dan macam-macam untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kemudian sholat 2 rakaat duha. Ajru kajri hajan wa umratan tamah. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, untuk menutup kekurangan salat wajib itu dengan salat sunnah. Oke, ya tentu ini bisa kita maksimalkan gitu ya, yakni melaksanakan ibadah sunnah. Kalau kita mungkin melaksanakan ibadah wajib atau sholat fardu terkadang sulit gitu ya, yang namanya khusyuk terkadang masih terbayang-bayang dengan pikiran-pikiran, ada aja gangguan. Jadi untuk melengkapi itu adalah melaksanakan sholat sunnah, kekurangannya tadi. Oke, pertanyaan dari Pak Hilal di Jember ya. Pak Hilal, terima kasih bergabung melalui WhatsApp. Ustadz, ketika ada seseorang yang melakukan kemaksiatan dan kemudian bertaubat, apakah Allah akan mengampuni dosa dan menggugurkan hisabnya, atau mengampuni dosanya tapi tetap menghisapnya dari kemaksiatan yang telah diperbuatnya dahulu, dan nantinya masuk di golongan yang mana orang yang seperti ini, Ustadz? Pak Hilal dari Jember, Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Bagus saudara atau Bapak Hilal ini, sepertinya saya kenal ini. Insya Allah. Jadi orang yang, maka itulah taubat ini sebenarnya kalau orang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mau bertobat, dan Allah menilai itu pada akhir. Kalau pada akhirnya dia baik dan dia orang yang bertobat, taubat itu adalah pahalanya besar sekali. Bisa menggugurkan seluruh kesalahan yang sebelumnya. Proses masuk Islamnya Amr bin Ash misalnya. Amr bin As itu adalah orang yang ketika Rasulullah hijrah termasuk ikut mengejar Rasulullah, ingin membunuh, menangkap atau membunuh. Maka dia dosanya tidak terhitung itu. Akan tapi karena dia taubat, maka kata Rasulullah, anal Islamu yahdimu maka naqabalah. Orang masuk Islam itu adalah menghapuskan dosa-dosa sebelum dia masuk Islam. Gimana orang demikian juga orang hijrah. Ya, misalnya orang yang sudah dalam habitat maksiat misalnya, dia Islam, tapi habitatnya habitat yang buruk ya. Kemudian dia hijrah, tinggalkan habitat yang buruk itu, dia mencari habitat yang lebih baik. Kata Rasulullah, wa anal hijrata tahdimu maka naqabalaha. Orang yang mau hijrah tadi adalah menghapus semua dosa yang sebelum dia hijrah. Di sini urusan taubat, maka Rasulullah mengucapkan kalimat taubah itu dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Pentingnya taubat di sini. Jadi orang yang mukmin diperintahkan itu, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Di situ. Jadi asal kita benar-benar taubat, apa yang telah kita lakukan masa lalu itu tidak kita ulangi, maka kita akan diampuni oleh Allah. Jaminan surga tetap. Itu. Kalau kita buka surat Al-Baqarah 135, walladzina idza fa'alu fakisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Oleh karena itu di sini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan faksya, keji. Idza fa'alu fakisyatan aw dzalamu anfusahum, atau dia berbuat aniaya pada diri sendiri. Ingat kepada Allah bahwa dia telah berbuat dosa, ingat kepada Allah bahwa dia telah berbuat zalim pada diri sendiri, kemudian istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar galau. Abu Bakar itu adalah sahabat Rasul, mertua Rasul, yang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan azab itu nangis Abu Bakar. Takut kalau azab itu menimpa pada dirinya. Maka diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar bahwa saya supaya berdoa.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini harus diulang-ulang. Ya Allah, ini zalamtu nafsi, sungguh aku telah berbuat aniaya pada diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini kecuali Engkau. Ya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, maka ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari Engkau. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Karena sungguh Engkau ada yang memberi ampunan dan Maha Pemberi rahmat. Jadi taubat ini jalan untuk hijrah, jalan untuk memindah imigrasi dari sabiqum bil khairat ke muktasid, dari muktasid ke sabiqum, dari zalimul nafsi ke muktasid, dari muktasid ke sabiqum bil khairat dengan taubat. Meninggalkan yang maksiat itu bentuk taubat. Di situ. Wallahu alam. Ya. Bagaimana kalau ada yang menyebut ada yang taubatnya taubat sambal gitu Ustaz. Ya, habis taubat kemudian melaksanakan maksiat lagi, taubat lagi gitu Ustaz. STMJ. Ya. Jadi ini bukan taubatan nasuha. Bukan taubatan nasuha. Bukan taubatan nasuha. Yang dikhawatirkan dalam surat An-Nisa 137 itu. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Siapa tahu, siapa yang jamin pada saat kemudian kita mati pada saat kita tobat. Apa tadi istilahnya, tobat sambel ya. Nah, habis melakukan maksiat, berbuat baik, kemudian melakukan maksiat. Siapa yang jamin mati pada saat melakukan kebaikan? Kalau mati pada saat maksiat, su'ul khatimah. Nah, disitulah kita dilarang. Itu namanya taubatan nasuha. Tidak boleh seperti taubatan nasuha. Ya kalau sudah berhenti meninggalkan suatu kemaksiatan, jangan diulang. Dalam surat Ali Imran itu kan disebutkan dia paham, dia berhenti meninggalkan perbuatan maksiat itu, tidak diulang lagi. Perbuatan fahisyah itu tidak diulang. Kalau mengulang maka disebutkan orang iman kemudian kafir, iman kafir, sumazdatu kufra, ditambah oleh kekafirannya. Kalau sudah tambah kekafiran, lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, wala liyahdihum sabila, dan tidak ditunjukkan lagi jalan taubat sehingga mati dalam keadaan maksiat. Su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya saya bacakan ada dari Bu Isna. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita melihat dan mengetahui posisi kita di bagian yang mana tadi, Ustaz? Apakah kita juga harus mengingat-ingat di masa lalu berkaitan dengan dosa-dosa kita ataupun juga kebaikan-kebaikan kita? Bagaimana caranya, Ustaz? Kita sebenarnya diperintahkan muhasabah itu dalam setiap malam. Mau tidur itu kita muhasabah, tidak menunggu akhir tahun. Perlu kita mungkin bikin ini apa? Flip chart itu. Nah, yang dicentang gitu. Dicentang apa perbuatan yang pernah, ya perbuatan baik yang pernah kita lakukan kita tulis, perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan kita tulis, mana yang sudah bisa kita tinggalkan. Nah, itu di garis merah. Mana yang kebaikan yang kita tinggalkan, itu juga perlu melakukan muhasabah itu. Kalau kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, itu baru kita bisa melakukan yang namanya perubahan. Jadi Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai lupa. Allah tidak akan merubah. Nah, kalau kita sudah dalam habitat yang maksiat, kemudian tidak pernah ada muhasabah, tidak pernah kita bikin flip chart itu, saya tidak tahu mana yang
perlu itu. Kita data, kita daftar, bikin daftar kemaksiatan kita. Kita perlu daftar perbuatan baik kita. Kita banding hari ini berapa maksiat yang kita lakukan, kita banding berapa hari ini kebaikan yang kita lakukan. Itu kalau kita bisa melakukan perubahan. Kalau enggak gitu kita enggak akan melakukan perubahan. Ada pertanyaan juga berkaitan dengan di Instagram ya, ada dari hamba Allah. Golongan yang seperti apa Ustadz yang nantinya masuk surga tanpa dihisab itu? Tadi kan dan di bagian akhir itu. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang-orang yang lebih dulu beramal kebaikan dengan izin Allah. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, yang subhat, menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, istita'ah. Itu orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Jadi hadis Imam Ahmad itu menjelaskan seperti itu gitu. Jadi insya Allah kalau kita kita memohon kepada Allah semoga Allah memasukkan golongan masukkan kita pada golongan orang yang sabiqum bil khairati biiznillah. Jadi masuk surga tanpa dihisab. Tapi harus perjuangan tadi. Kita hanya bisa mengharapkan perlindungan dan pertolongan Allah yang bisa menyelamatkan itu, rahmat Allah yang bisa menyelamatkan itu. Oke, yang penting kita usaha maksimal dulu gitu. Dan untuk menambah keberkahan kita di sore hari ini, mohon berkenan menutup dengan doa, Ustaz. Baik, kita di penghujung Ramadan dan mungkin pada hari ini, Senin hari ini untuk pertemuan terakhir dengan saya. Di Ramadan 1441 sudah barang tentu apa yang saya sampaikan, kalau ada kebenaran itu kebenaran semata-mata dari Allah dan Rasul-Nya, dan kalau ada salah adalah salah saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Falah dan mitra muslim di mana saja, kalau ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan kita akhiri pertemuan kajian pada sore hari ini dengan memohon kepada Allah semoga Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, serta mencurahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita istiqamah di dalam iman dan Islam. Amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mabalagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tawaffana musliman wal hiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa inna na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa inna na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.